Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan materi laporan hasil biaya. Laporan hasil biaya atau hasil operasi akan disusun dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di mana perusahaan pabrikasi terdiri dari 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, kemudian persediaan produk dalam proses atau WIP atau work in process, kemudian persediaan produk selesai atau finished good. Persediaan bahan baku atau raw material adalah persediaan bahan yang belum dimasukkan ke dalam proses dan masih tersimpan di dalam gudang atau warehouse. Ini biasanya berbagai macam bahan baku, baik itu bahan baku utama atau bahan baku penolong. Kemudian persediaan produk dalam proses atau work in process atau WIP adalah persediaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang belum selesai dan masih tersimpan di dalam gudang pabrik atau biasanya di dalam produksi. Jadi setelah bahan baku masuk ke dalam percepatan produksi, kemudian diolah, tapi belum selesai atau belum menjadi finished good. Persediaan produk selesai atau finished good adalah produk dalam proses bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang sudah diproses dan berbentuk produk selesai, belum terjual, dan masih tersimpan di dalam gudang pabrik atau finished good warehouse. Ini jadi ada 3 proses. Pertama adalah penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, kemudian setelah itu ditransfer ke produksi, biasanya masuk dalam produk selesai, dan satu lagi adalah produk dalam proses. Dari ketiga persen di atas, bahan baku, produk dalam proses, dan produk selesai, dipecah menjadi masing-masing. Pertama, persediaan awal adalah persediaan yang masih tersisa pada bulan, tahun, atau periode yang lalu, sehingga merupakan persediaan awal pada periode berikutnya. Kemudian persediaan akhir, di mana persediaan yang masih tersisa pada bulan, tahun, atau pada periode yang bersangkutan. Jadi, setiap persediaan pasti kan ada persediaan awal dan persediaan akhir. Selama ada proses pemasukan atau input, kemudian nanti digunakan, kemudian masukkan output, dan ada sisa, itu masuk dalam persediaan baik awal maupun akhir. Di dalam proses produksi atau pabrikasi, dari ketiga persediaan awal, akhir, baik itu bahan baku dalam proses maupun produk selesai, maka kita akan menghitung harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi persediaan produk dalam proses akhir, di mana harga pokok produksi terikat pada periode waktu tertentu, di mana harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal maupun dalam proses akhir. Kemudian harga pokok penjualan adalah harga pokok produk yang sudah terjual dalam periode waktu berjalan yang diperoleh dengan menambahkan harga pokok produksi dengan persediaan produk selesai awal dan mengurangkan dengan persediaan produk selesai akhir, di mana harga pokok penjualan juga terikat pada periode waktu tertentu. Jadi ada perbedaan antara harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Ini nanti akan kita hitung bagaimana prosesnya, mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, dan biaya-biaya lain untuk mengetahui berapa harga pokok penjualannya. Kita masuk ke dalam contoh soal, di mana CV Revisa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri mainan anak-anak, di mana perusahaan merencanakan akan menyusun laporan laba rugi dan laporan harga pokok produksi dan penjualan secara terpisah. Berikut ini adalah data biaya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyusun laporan keuangan pada tahun 2011. Di mana ada penjualan, pembelian bahan, kemudian ongkos, dan seterusnya sampai dengan biaya administrasi dan umum. Kemudian ada data persediaan awal dan persediaan akhir untuk bahan baku, produk dalam proses, dan produk selesai. Catatan, perusahaan menggunakan rekening bahan untuk pemakaian bahan langsung dan bahan tidak langsung. Diminta untuk menyusun laporan harga pokok produksi dan penjualan untuk tahun 2011 dan menyusun laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2011. Kemudian kita menyusun laporan harga pokok produksi dan penjualan. Pertama,
yang kita perlu ketahui adalah persediaan bahan awal. Diperoleh dari persediaan awal bahan baku, kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku sebesar 14 juta rupiah ditambah dengan ongkos angkut pembelian. Totalnya 14.240.000 rupiah, kemudian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian. Hasilnya pembelian bersih adalah 13.520.000 rupiah. Kemudian bahan yang tersedia untuk dipakai adalah 14.320.000 rupiah. Dari 800.000 ditambah dengan 13.520 rupiah. Kemudian dikurangi dengan bahan penolong, karena tadi bahan penolong masuk dalam bahan baku, sehingga perlu dikurangkan, karena bahan penolong masuk dalam BOP. Dikurangi dengan bahan penolong 2 juta, kemudian persediaan akhir bahan baku 600.000 rupiah. Jadi setelah ada proses dari bahan baku awal, ada pembelian, kemudian ada proses produksi, ternyata masih ada persediaan akhir sebesar 600.000 rupiah, maka dikurangkan. Kemudian hasil pengurangannya adalah sebesar 11.720.000 rupiah. Jadi bahan baku yang langsung digunakan adalah 11.720.000 rupiah. Dari 14.320.000 rupiah dikurangi 2.600. Kemudian tenaga kerja langsung sebesar 18 juta rupiah. Kemudian BOP, ini BOP terdiri dari bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, listrik pabrik, biaya penyusutan pabrik dan peralatan, kemudian pajak bumi dan bangunan, asuransi pabrik, BOP lain-lain. Totalnya adalah total BOP 8.660.000 rupiah. Kemudian total biaya produksi sebesar 38.380.000 rupiah diperoleh dari bahan baku langsung digunakan 11.720.000 rupiah, kemudian tenaga kerja langsung 18 juta, ditambah dengan total BOP 8.660.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan persediaan produk dalam proses awal 580.000 rupiah. Jadi biaya produksi bersihnya adalah 38.560.000 rupiah dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir 700.000 rupiah. Jadi harga pokok produksinya adalah 38.260.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan persediaan produk selesai awal atau finish good awal 840.000 rupiah. Harga pokok produksi tersedia untuk dijual adalah 39.100.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan produk selesai akhir 500.000 rupiah, maka harga pokok penjualannya adalah 38.600.000 rupiah. Jadi ini adalah proses untuk mengetahui berapa nilai harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Selanjutnya kita membuat laporan laba rugi. Pertama kita memasukkan data penjualan 80 juta, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan 38.600.000 rupiah. Laba kotornya adalah 41.400.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan beban operasi. Ada beban pemasaran 10 juta, beban administrasi 6 juta, totalnya adalah 16 juta. Maka laba operasinya adalah 41.400.000 rupiah dikurangi 16 juta sebesar 25.400.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan pendapatan lain-lain. Di sini ada pendapatan piutang sebesar 1 juta. Jadi total laba operasinya adalah 26.400.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan beban lain-lain atau ada beban bunga. Beban bunga sebesar 1.200.000 rupiah. Kemudian laba bersih sebelum pajak adalah 25.200.000 rupiah. Kemudian laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak 30%. 30% dikali dengan 25.200.000 rupiah, hasilnya adalah 7.560.000 rupiah. Kemudian laba bersih setelah pajak atau EAT atau earning after tax adalah sebesar 25.200.000 rupiah dikurangi 7.560.000 rupiah sebesar 17.640.000 rupiah. Jadi
laba bersih setelah pajaknya atau EAT atau earning after tax-nya adalah Rp17.640.000. Ini adalah laporan laba rugi dari si Vera Visa dengan perolehan laba sebesar Rp17.640.000. Demikian materi untuk malam ini. Teman-teman diminta untuk mengerjakan latihan 4, dimulai dari menyusun arus biaya, kemudian harga pokok penjualan, kemudian laporan laba rugi. Kemudian latihan 5, diminta untuk menghitung laporan harga pokok produksi dan penjualan, kemudian arus biaya, kemudian laporan laba rugi tahun 2011. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, semoga nanti bisa dipelajari, dipahami. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh bertanya di grup WA. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.